شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Mungkin di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu atamani al-akmalani ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati, barakallahu fikum jami'an. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang mana dengan nikmatnya segala amal saleh dimudahkan untuk kita semuanya. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang mana pada hari ini tanggal 18 Ramadan Allah masih izinkan kita untuk bermajlis di tempat yang mulia ini, dan Allah masih berikan taufiknya kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa sampai hari ini. Dan tentunya kita amat sangat berharap kepada Allah Azza wa Jalla semoga kita bisa menyempurnakan puasa Ramadan di tahun ini biidznillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan wa akhwat yang dirahmati oleh Allah, hari-hari ini mungkin kita banyak disibukkan atau banyak kita mendengar berita-berita yang menyedihkan dan menyayat hati, karena kan ya pas di bulan yang mulia ini ada bencana yang menimpa negeri ini, dan ya subhanallah, Allah berkehendak seperti itu, dan berkehendak tentunya kehendaknya Allah Azza wa Jalla itu tidak bisa dibendung dan tidak bisa dihalangi, dan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla pasti akan terjadi. Dan pasti di situ ada, bukan hanya mungkin ini adalah takdir yang buruk kalau kita lihat, tapi ketahuilah takdirnya Allah tidak mutlak mengandung keburukan yang murni, tidak, pasti di sana ada kebaikan dan hikmah yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak orang disibukkan dengan kejadian seperti ini, banyak orang bersedih, banyak orang menangis, bahkan dengan yaitu secara khusus dengan tenggelamnya KRI Nanggala 402 dari Angkatan Laut Hiu Kencana ya. Banyak orang disibukkan dengan seperti ini, ya wajar kita sebagai warga negara yang satu atap dengan saudara-saudara kita yang menjadi korban di bawah naungan NKRI, wajar kita bersedih, apalagi mereka adalah orang-orang muslim, banyak di antara mereka adalah orang-orang muslim, itu wajar kita bersedih. Tapi ketahuilah, bisa jadi itu adalah wujud dari kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Kita tidak tahu apa yang Allah kehendaki pada mereka, kita tidak tahu. Tapi kalau dilihat dari waktu, zaman, hari atau bulan terjadinya bencana ini adalah bulan yang mulia,
Tidak cuma itu, mereka dalam kondisi menunaikan ibadah meninggalnya. Tidak cuma itu, mereka meninggalnya dalam kondisi tenggelam. Dan ini kebaikan di atas kebaikan. Jadi bisa kita simpulkan, wallahu ta'ala alam, bisa jadi itu adalah kebaikan yang Allah inginkan buat saudara-saudara kita. Kalau saya yakin seperti itu, selama mereka orang-orang yang beriman, ada jaminan kebaikan buat saudara-saudara kita. Kita tidak usah terlalu sibuk dengan memfikirkan saudara-saudara kita. Mereka sudah selesai tugasnya. Mereka sudah selesai tugasnya. Yang kita ini yang belum jelas akan kondisi kita, tugas kita juga belum selesai, dan belum ada jaminan buat kita. Kita ini mati di atas la ilaha illallah atau bukan. Apakah kita masih bisa memegang atau berpegang teguh dengan ahli sunnah, manhaj ahli sunnah wal jamaah sampai ajal menjemput kita? Apakah kita masih di atas istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla sampai ajal menjemput kita? Tidak ada yang tahu kita. Nah, untuk itu perlunya kita memfikirkan diri kita sendiri dengan memfikirkan namanya kematian. Kita banyak bersedih ketika ini ada si fulan dieksekusi mati, mamanya gembong narkoba dieksekusi mati. Ngapain bersedih? Dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minadz dzambi kama la dzanbalah. Orang yang bertobat kepada Allah, menyesali segala dosa, dan dia memperbaiki dirinya dengan beramal saleh, orang seperti ini sudah dianggap tidak berdosa lagi di sisi Allah Azza wa Jalla, asalkan dia jujur dalam bertobat dan akhirnya dieksekusi. Yang kita ini yang mengatakan kasihan, bahkan mungkin sampai meneteskan air mata, dia sendiri juga banyak mengabaikan perintah-perintah agama. Orang-orang yang bersedih sampai meneteskan air mata karena kesedihan, dia aja nggak berpuasa, dia aja masih menunaikan sholat, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Hendaknya orang-orang seperti ini harus semakin cerdas untuk memfikirkan dirinya sendiri. Nah, ya ikhwani wa akhwati barakallahu fikum, kematian itu disebutkan dalam Al-Quran. Kata-kata al-maut atau mat atau yamut, mayyit, ini semuanya dari asal satu kata ya. Mayyit, mat, mayyit itu mayyitnya, ya orang yang mati itu mayyit. Mat itu fi'il madhinya, yamut itu fi'il mudhari'nya, al-maut itu masdarnya. Kata-kata seperti ini disebutkan dalam Al-Quran, itu sebutkan dalam Al-Quran 146 kali. Jadi kematian itu disebutkan dalam Al-Quran 146 kali. Kalau Allah menyebutkan dalam Al-Quran sesuatu diulang-ulang seperti ini, menunjukkan akan pentingnya hal ini, agar supaya kita juga banyak mengambil pelajaran dan senantiasa ingat. Kayak seperti contoh yang lain selain kematian, yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah, hari kiamat, disebutkan dalam Al-Quran dalam banyak nama. Disebutkan dalam Al-Quran dengan yaumuddin, yaumul qiyamah, yaumul akhir, taumatul kubra, as-sakhah, banyak disebutkan. Yaumul al-jathiyah, yaumul jathiyah. Bahkan ini yaumul qiyamah diulang-ulang namanya, disebut berulang-ulang dengan nama yang berbeda-beda. Ini juga mengingatkan kita agar supaya kita waspada dan tidak melupakan hal yang satu ini. Kematian dengan banyaknya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 146 kali dalam Al-Quran, bayangin. Tapi anehnya banyak kita yang melupakannya atau kurang
mengindahkan dari apa yang dipesankan dan diwasiatkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga sering kali kita lalai terbuai dengan dunia, terbuai dengan kemaksiatan, taswif, nanti, menunda taubat, disibukkan dengan dunia, dengan segala isinya dan gemerlapnya dunia. La haula wala quwata illa billah. Padahal kepastian ini tidak mungkin kita menghindar darinya. Kepastian yang satu ini tidak mungkin kita akan menghindar darinya. Dimanapun kita akan berada, dia akan datang, dia akan menjemput kita. Ini yang perlu sebenarnya untuk kita kasihani diri ini. Kita memikirkan diri ini, nggak terus mikir orang yang sudah mati. Ya boleh kasihan, boleh, itu wajar, memang manusiawi. Tapi tidak terus kita memikirkan mereka, orang yang sudah pergi, dan kita lupa akan kondisi diri kita. La haula wala quwata illa billah. Allahul musta'an, alaihi tuqlam, la haula wala quwata illa billah. 146 kali disebutkan dalam Al-Quran. Tidak mungkin saya sebutkan di sini semuanya. Tidak mungkin saya sebutkan di sini semuanya. Ini banyak sekali ayatnya. Saya berikan satu contoh saja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini disebutkan dalam 3 surat Ali Imran, surat Al-Anbiya, surat Al-Ankabut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang hidup pasti akan mati. Ini disebutkan dalam kalimat yang sama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini disebutkan dalam 3 surat. Surat Ali Imran ayat 185, surat Al-Anbiya ayat 35, surat Al-Ankabut 57. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Surat Ali Imran saya akan baca, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa yang hidup pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya kalian akan disempurnakan pahala kalian di hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah, dia telah menang. Dan kehidupan dunia tiada lain bukan adalah kenikmatan yang menipu. Kenikmatan yang menipu. Ini dunia di dalam surat Ali Imran 185 ini disifati dunia ini kenikmatan yang menipu. Sebelumnya diingatkan kita akan kematian. Subhanallah, Allah begitu indah sekali mengingatkan kita. Kita akan mati, jiwa manusia pasti mati, orang yang hidup pasti mati. Jangan lupa, dunia ini hanya kenikmatan yang menipu. Jangan sampai terbuai. Itu Allah mengingatkan kita. Selanjutnya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa yang mati, setiap jiwa yang hidup pasti akan mati, dan aku menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, fitnah buat kalian, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Dalam surat Al-Ankabut, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa yang hidup pasti akan mati, kemudian kalian akan dikembalikan kepada kami. Ini cuma saya sebutkan 3 surat saja. Masih banyak, surat As-Sajdah, Zumar, Qaf, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Jumu'ah, surat Al-Qiyamah, At-Takatsur. Ini surat Al-Takatsur, Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna
Yakin, la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Alhaakumut takatsur, berbangga-bangga dan bermegah-megah telah melalaikan kalian. Berbangga-bangga dengan harta, bermegah-megah dengan kehidupan dunia telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, tanpa terasa ajal menjemput, kita dimasukkan ke lubang kubur. Nasallahu salamal afiyah. Dan ini kebanyakan ya. Ini kebanyakan. Kita terlalu riang, gembira, Masya Allah, hidup ini seolah-olah kita tidak akan mati. Orang menjalani kehidupan ini Masya Allah, berbuat maksiat semuanya sendiri, kewajiban tidak dikerjakan, larangan diterjang, seolah-olah dia itu kayak nggak akan mati begitu, maunya sendiri, nggak pakai aturan. La haula wala quwwata illa billah. Tiba-tiba ajal menjemputnya. Apa yang terjadi? Coba apa yang terjadi? Kok sudah seperti ini, apa yang kita banggakan coba? Dan ini kebanyakan. Makanya jangan heran kalau orang yang sudah mati semuanya pengen balik ke dunia, pengen bertobat, pengen masuk Islam, bahkan pengen memperbanyak amal saleh. Ini yang sudah saleh, dia pengen berbanyak lagi amal salehnya. Yang ahli maksiat pengen bertobat kepada Allah dari kemaksiatannya. Ya ikhwan, siapa yang menyangka orang pengen, Masya Allah, satu tim 53 orang setelah menyantap makan sahur pengen menembakkan torpedo, dan Masya Allah benar-benar tidak ada yang menyangka itu. Dia menyelam dan tidak akan kembali. Siapa yang menyangka? Ya subhanallah, banyak kejadian-kejadian yang jadi pelajaran. Tsunami, orang di pagi hari dengan hiruk pikuknya kehidupan di pagi hari, antum tahu, jam 8 pagi atau kurang lebih jam, ya seperti itu, orang lagi sibuk-sibuknya yang berangkat kerja, yang pergi ke pabrik, ngantar anaknya sekolah, tsunami Aceh. Ya ada yang tahu ya kawan. Subhanallah, ribuan manusia menjadi korbannya. Orang berangkat dan tidak kembali, orang bekerja pulang tinggal nyawa. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau kita mikir hal yang satu ini, makanya dalam hadis juga disebutkan Rasulullah SAW berwasiat kepada kita, aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat perkara yang bisa menghancurkan kenikmatan. Dalam riwayat hadim pakai dal, dalam riwayat yang lain hazim pakai dzal. Hadimil ladzat, semuanya adalah penghancur kenikmatan. Hadim artinya sama. Ingatlah kalian, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur segala kenikmatan. Bukan cuma penghancur segala kenikmatan, bukan. Bahkan kalau kita mengingat yang satu ini, yaitu kematian, yang kata Rasulullah SAW menghancur segala kenikmatan, ini juga menghancurkan segala bentuk keegoisan, ketamakan terhadap dunia, cinta yang berlebihan terhadap dunia, tamak, rakus, sombong, congkak. Ini hancur kita dengan mengingat namanya kematian. Kita nggak punya apa-apa di dunia ini, Allah musta'an. Kok berani-beraninya orang menzalimi orang lain, mengambil hartanya, mengambil haknya orang lain. Apa yang dia inginkan? Gak sadar ini, kematian ini senantiasa mengintai kapan saja. Ini hadis Tirmidzi dan hadis
Hadisnya hasan, disahsankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Dan juga Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain, ista'adhantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dhan li wasta'adhantuhu fi an azura qubraha fa'adhina li fazurul qubura fa innaha tudzakkirul maut. Aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampun. Aku minta izin kepada Allah untuk mendoakan ampunan buat ibundaku. Aku mohon kepada Allah, ya Allah ampunilah ibuku. Minta izin seperti itu. Tidak diizinkan oleh Allah untukku. Enggak diizinkan. Artinya apa seperti ini enggak diizinkan? Berarti kan ibundanya meninggal dalam kondisi apa? Bukan di atas fitrah, bukan di atas agama tauhid, di atas kekufuran. Dan aku minta izin kepada Rabbku untuk mengunjungi kuburnya, baru diizinkan untukku. Fazurul kubur, kunjungilah kuburan. Sesungguhnya mengunjunginya akan mengingatkan kita akan kematian. Dalam riwayat, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Mengunjungi kuburan itu akan mengingatkan kita kampung halaman kita, alam akhirat. Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam hadis yang sahih, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha fatamanna 'ala Allahi al-amani. Orang yang cerdas itu orang yang senantiasa mengekang hawa nafsunya, dan dia berbuat, beramal, persiapan setelah kematian. Dia berbuat, beramal untuk persiapan kematian dan setelah kematian. Adapun orang-orang yang lemah akalnya, orang yang cerdas tadi, yang kuat akalnya, yang lemah akalnya itu bukan orang idiot, bukan orang yang bodoh, bukan. Yang lemah akal itu orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Orang yang senantiasa menurutkan hawa nafsunya dan dia berbuat semaunya, kemudian berharap kepada Allah atau berharap dari Allah ampunan. Berharap dari Allah ampunan. La haula wala quwata illa billah. Ini jelas keliruan yang besar, keliruan yang nyata. Kita sering berbuat maksiat umpamanya, terus berharap Allah kan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini orang-orang yang lemah akal, kata Rasulullah SAW. Akhwani wa akhwati, barakallahu fikum. Kematian ini berat, dan kematian itu hanya cuma sekali. Makanya orang yang sudah mati menyisakan penyesalan, siapapun orangnya, menyisakan penyesalan siapapun orangnya, semuanya menyesal. Bahkan semuanya ingin balik ke dunia sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan sebelum itu terjadi, subhanallah, kita ini di atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, di atas kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ikhwan, ini resep ya, resep dalam menghadapi problematika hidup. Kalau kita ini dalam masalah yang berat, masalah ekonomi, masalah apa, masalah keluarga, masalah anak dan istri, masalah yang berat yang buat kita itu penat dan pedih, gelisah. Nah, ketahuilah ada obat penawar yang amat sangat luar biasa. Dirundung kesusahan yang amat sangat gitu ya, hadirkan aja
orang-orang yang sudah meninggal di sekitar kita. Allah panggil mereka dan Allah sisakan kita. Meskipun dalam kondisi yang berat, problematika hidup yang luar biasa, Allah masih berikan kita nafas. Kita masih bisa hidup di dunia ini, yang mana dengannya, dengan modal hidup ini tadi, nyawa masih di kandung badan ini, kita bisa beribadah seberapapun jumlahnya ibadah yang antum inginkan, dan apapun itu ibadah namanya, bisa kita kerjakan selama kita mampu. Selama kita mampu. Dan bisa, karena sehat, nyawa di kandung badan itu modal utama untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau udah sakit tidak bisa berbuat apa-apa juga. Makanya ini patut kita syukuri, kesehatan di kandung badan, terus juga nyawa masih di kandung badan, ini patut disyukuri kita. Meskipun kita nggak punya duit, meskipun buntu bahasa antum, kita masih bisa berzikir pada Allah, bertasbih pada Allah. Apalagi di bulan seperti ini, banyak orang mengharapkan, sampai Imam Ibnu Rajab, Ibnu Jauzi rahimahullah taala, seingat anak Ibnu Jauzi, "Law tamanna al-mayyit law tamanna al-mayyit la yatamanna ayudrika Ramadan yawman min Ramadan." Kok seandainya mayit itu bisa berangan-angan, mayit itu bisa berangan-angan, pasti dia menginginkan ketemu satu hari saja di bulan Ramadan. Kita ini dah berapa hari yang kita lalui? 18 hari. Ya ikhwan, tolong ini modal utama ini yang Allah berikan pada kita, gunakan dengan sebaik-baiknya. Antum bisa berbuat apa saja lah, habis ini antum bisa baca Al-Quran, bahkan antum bisa berzikir sampai mendengarkan kajian, bisa menyebutkan tasbih subhanallah. Al-Imam Muhammad bin Shihab Zuhri rahimahullah ta'ala, gurunya Imam Malik, beliau mengatakan, tasbihatun wahidatun fi Ramadan khairum min alfi tasbihatin fi ghairihi. Satu tasbih aja di bulan Ramadan ini lebih baik daripada 1000 tasbih. Satu tasbih di bulan Ramadan yang kita ucapkan subhanallah, itu lebih baik daripada 1000 tasbih yang kita ucapkan di luar bulan Ramadan. Ini mayat semuanya pengen bisa ketemu dengan bulan Ramadan, pengen bisa beribadah di bulan Ramadan. Kita sudah di dalam bulan Ramadan. Tolong muhasabah nafs, introspeksi diri. 18 hari ini apa yang sudah kita lakukan? Sudah selesai baca Al-Qurannya, kata Al-Qurannya. Target apa yang sudah terlaksana, target-targetnya, kan semuanya punya target. Ya ikhwan, sebelum semuanya tinggal penyesalan. Adrik nafsak, mari kita selamatkan diri kita, perbanyak amal ibadah, jaga yang wajib, perbanyak amal ibadah, amal saleh, apalagi kita di bulan yang mulia ini. Baik baca Al-Quran, bertasbih pada Allah, zikir, tahlil, tahmid, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersedekah ya akhi, bersedekah ya akhi. Seringkali anda ucapkan, siapa di antara kita yang nggak mampu bersedekah cuma 1 butir kurma, di bawah sini, dari rumah bawa 1 butir kurma, taruh di sini buat siapa yang mau. Nggak bisa kita melakukan seperti itu. Oh nggak bisa, sudah bawa 1 dibagi berdua, antum sama teman antum. Berbuatlah, intinya berbuatlah, beramal salehlah. Masya Allah, bangun malam, salat tarawih, berikan jatah yang sepenuhnya, jatah waktu yang sepenuhnya, yang semaksimal mungkin untuk Allah Azza wa Jalla. Bulan Ramadan itu tidak lama, 29 atau 30 hari. Tolong dimaksimalkan. Ini waktunya kita untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dalam kondisi lapar, ya kan?
kita teringat betapa perihnya jadi orang yang miskin, betapa getirnya perasaan atau kondisi yang dirasakan oleh orang-orang fakir miskin, sehingga kita, yaitu hikmahnya berpuasa di situ, sehingga kita semakin perhatian sama mereka, cinta kepada mereka, perhatian kepada mereka dengan semampu kita. Allah musta'an. Ya ikhwan, jangan sampai Ramadan ini menjadi penggugat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Ramadan ini, kesempatan kita ketemu dengan bulan Ramadan ini menjadi sebab kita malah dijerumuskan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Jangan sampai ketemu dengan bulan Ramadan ini menjadi senjata makan tuan. Hujjatun alaik dalam bahasa Arabnya. Penggugat yang sangat memberatkan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, karena kita tidak menunaikan hak-haknya Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya akhi, banyak orang sudah dipanggil oleh Allah di sekitar kita, dari tetangga, karib kerabat, sanak saudara, teman sejawat, dengan kasus COVID ini apalagi. Banyak saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sisakan kita. Ini patut tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW pernah bersabda, dan beliau pernah naik tangga seperti ini. Tangganya Rasulullah SAW juga jumlahnya 3. Rasulullah SAW naik ke tangga pertama, kemudian membaca amin. Naik tangga kedua baca amin. Naik ke tangga 3 beliau baca amin. Kemudian beliau bersabda, atani Jibril faqala ya Muhammad raqima anfu rajulin adraka Ramadana thumma salakha wa lam yughfar lah. Wahai Muhammad, celaka seorang laki-laki, dia dipanjangkan umurnya, diberikan kesempatan ketemu dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dari hadapannya dan belum diampuni dosanya. Ab'adahu Allah Fakul amin. Fakultu amin. Orang-orang seperti ini, kata Jibril, dijauhkan dari rahmatnya Allah dan dia dimasukkan ke neraka. Wahai Muhammad, ucapkan amin. Maka Rasulullah SAW mengatakan amin. Sampai hadis ini, sampai akhir hadisnya, agak panjang. Ini bayangin kalau Jibril mendoakan seperti itu, terus yang mengamini siapa? Rasulullah SAW. Kira-kira doanya dikabulkan enggak? Dikabulkan oleh Rasulullah, dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wah, ini ya akhwan, kesempatan Ramadan ini sebenarnya kita kesempatan untuk menata diri, kesempatan untuk introspeksi diri, untuk melakukan perubahan yang lebih baik pada diri kita. Sekali lagi ingat, kepastian itu pasti datang, cepat atau lambat, yaitu kematian yang sudah memanggil orang-orang di sekitar kita. Allah musta'an, siang dan malam, pagi dan petang, dan Allahu Akbar walillahil hamd. Allah masih berikan kesempatan kepada kita, masih sisakan kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf, dan semoga bermanfaat. Masih ada 12 hari tersisa atau 11 hari tersisa. Gunakan dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Kalau para salaf itu mengatakan, kita bertobat dari hari-hari yang sudah berlalu, kita bertobat kepada Allah karena menyia-nyiakan hari-hari yang sudah berlalu dari bulan Ramadan, dan kita bersungguh-sungguh untuk mengisi sisa di bulan Ramadan. Dan itulah kebiasaan dan manhajnya para ulama terdahulu. Dan innamal a'malu bil khawatim, namanya amal itu dilihat dari akhirnya, dari hasil akhirnya, bukan dari permulaan, tapi dilihat dari akhirnya. Kalau orang itu bisa husnul khatimah, berarti insyaallah husnul khatimah. Di akhirnya baik, berarti insyaallah baik semuanya biidznillah ta'ala. Seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan.
semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sore hari Jumat, gunakan untuk banyak berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان